Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rozaan dengan NPM 183510393 dari kelas 5D Angkatan 2018, Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat berjudul Sistem Penginputan Data Mahasiswa, Dosen, dan Mata Kuliah. Dan ini adalah tampilan dari form beranda, di mana terdapat 4 buah button, yaitu button mahasiswa, button dosen, button mata kuliah, dan button keluar. Langsung saja dilihat search code yang ada pada form beranda ini. Di mana pada form beranda ini, ketika button mahasiswa diklik, maka akan langsung menuju ke form mahasiswa. Dan button beranda ini otomatis akan di-hide. Begitu juga dengan button form dosen dan form mata kuliah. Tetapi, pada button keluar, di sini saya menggunakan if else, di mana dengan dim tanya, di mana ketika diklik buttonnya akan muncul message box, apakah ingin keluar? Kalau kita klik yes, maka otomatis akan keluar dari sistem. Dan di sini, ketika button mahasiswa diklik, akan menuju ke form mahasiswa. Dan ini adalah tampilan dari form mahasiswanya. Dan dapat dilihat source code-nya. Ada dim data table, di mana pada with the data table ini untuk menampilkan judul dari data yang ada. Dan kemudian kita membuat sebuah array list sebagai students. Kemudian deklarasikan properti yang digunakan, panggil kembali properti yang digunakan beserta dengan nama yang kita buat. Dan juga di sini menggunakan sebuah kelas mahasiswa. Dan ini adalah kelas mahasiswanya. Kemudian dibuat juga if, di mana jika data kosong akan muncul message box, data tidak boleh kosong. Tetapi ketika sudah berhasil, maka muncul juga message box, data berhasil disimpan. Dan jika data berhasil disimpan, maka akan menggunakan try and catch, di mana jika data telah disimpan, maka data akan ditampilkan pada data grid view tadi. Dan jika terjadi error, akan muncul juga message box peringatan berupa data ada yang error. Kemudian pada button reset, deklarasikan properti yang digunakan tadi. Dan juga ada button keluar, sama seperti button keluar pada form beranda tadi. Kemudian, saya juga menambahkan keypress pada NPM, nomor KTP, dan angkatan, di mana pada keypress ini hanya dapat diinputkan berupa angka saja, yaitu angka 0 sampai 9. Ketika diketikkan huruf, maka huruf itu tidak dapat terinput. Sedangkan pada nama lengkap, saya menambahkan keypress, datanya hanya dapat diinputkan huruf saja, tidak berupa angka. Dan ketika button beranda diklik, dia akan langsung menuju ke form beranda, dan form mahasiswa otomatis terhide. Kemudian saya juga membuat kelas dosen dan kelas mata kuliah. Pendeklarasiannya sama seperti kelas mahasiswa tadi. Dan ini adalah tampilan dari form dosen. Sama saja, source code yang ada disesuaikan dengan properti apa saja yang kita gunakan. Tetap menggunakan array list juga, menggunakan try and catch juga. Apabila terjadi error akan muncul message box, entah data itu tidak boleh kosong, entah data berhasil disimpan ataupun ada data yang error. Kemudian pada form dosen ini saya menambahkan keypress berupa angka saja untuk NIDN, KTP, dan nomor HP.
Dan juga nama lengkap menggunakan keypress saja berupa huruf saja, tidak bisa diinputkan angka. Sama seperti pada form mahasiswa tadi, terdapat button reset dan button keluar. Dan juga ketika diklik button beranda, maka otomatis akan menuju ke form beranda dan form dosen akan terhide. Dan ini adalah tampilan dari form terakhir, yaitu form mata kuliah. Langsung saja dilihat source code-nya. Sama seperti tadi, pendeklarasian di data table-nya, membuat dengan array list. Ini adalah codingan dari button simpan. Juga terdapat if else dan try catch, di mana apabila ada data yang sudah berhasil disimpan ataupun ada data yang kosong ataupun ada data yang error akan muncul message box. Dan jika data telah berhasil disimpan akan tersimpan ke data grid view dalam bentuk tabel yang ada. Dan ini tampilan dari button source code dari button reset, button keluar, dan ini keypress. Di sini saya menggunakan keypress-nya untuk properti jumlah, di mana ini properti jumlah untuk jumlah SKS. Saya menggunakan keypress di mana untuk jumlah SKS hanya dapat diinput menggunakan angka saja. Dan ketika diklik button beranda akan menuju ke form beranda dan form mata kuliah akan terhide. Dan dapat dilihat, saya hanya menggunakan satu file class, tapi bisa untuk menggunakan 3 buah kelas tadi, yaitu kelas mahasiswa, kelas dosen, dan kelas mata kuliah. Dan berikut adalah proses pembuatan dari awal semua formnya. Saya menggunakan git log. Yang pertama ada first commit. Yang bagian pertama sekali saya mengubah nama form 1 menjadi form mahasiswa. Kemudian saya menambahkan label, menambahkan text box, menambahkan combo box, menambahkan button, menambahkan data grid view, dan menambahkan code di form mahasiswa untuk pendeklarasian the data table tadi, menambahkan code untuk button simpan, membuat kelas baru dengan nama kelas mahasiswa, dan menambahkan code untuk button reset dan button keluar. Dan juga menambahkan keypress untuk properti yang saya gunakan, tergantung ada yang menggunakan angka saja dan ada yang menggunakan huruf saja. Lalu saya membuat form baru dengan nama form dosen, dan sama seperti form yang tadi, saya menggunakan label, text box, combo box, menggunakan keypress, menggunakan button, menggunakan class juga. Di sini saya juga membuat form baru untuk form beranda. Setelah membuat semua form yang ada, saya mendesain. Pertama, saya mendesain form beranda, form mahasiswa, form mata kuliah, dan form dosen. Langsung saja saya demokan penggunaan dari sistem ini. Dan ini adalah tampilan awal dari form dari sistem yang saya buat, di mana ini dengan nama form beranda. Ketika diklik button mahasiswa, otomatis akan menuju ke form mahasiswa dan form beranda tadi akan terhide. Dan di sini saya mengetikkan NPM-nya 123. Ketika diklik huruf, tidak akan muncul. Sama seperti NPM, nomor KTP begitu juga. Nama lengkap hanya dapat diketikkan huruf, tidak bisa angka. Jenis kelamin, angkatan juga hanya huruf, tidak bisa angka. Semester bisa, misalkan semester 5. Diklik button simpan, akan muncul message box data berhasil disimpan. Dan ketika diklik OK, data akan tampil pada data grid view. Kemudian kita juga dapat mereset. Terdapat button reset di mana ketika button reset diklik, data yang telah kita isi ini akan hilang semua. Dan juga ketika data kosong dan diklik button simpan, akan muncul message box warning, data tidak boleh kosong. Dan ketika diklik button beranda, maka form mahasiswa akan terhide dan akan menuju ke form beranda. Kemudian akan ke form dosen.
Sama seperti pada form mahasiswa tadi, PNIDN hanya dapat diinput angka, tidak bisa huruf. Nomor KTP begitu juga. Nama hanya dapat diinputkan huruf, tidak angka. Jenis kelamin, alamat bisa huruf dan bisa angka. Sedangkan nomor HP hanya bisa angka saja, tidak bisa huruf. Diklik button simpan, data berhasil disimpan dan akan muncul pada data grid view. Ketika diklik button reset, semua data yang telah diisi akan terhapus. Dan sama seperti form mahasiswa tadi, ketika diklik button beranda akan menuju ke form beranda. Dan form dosen akan terhide. Dan di sini ketika diklik button keluar, akan muncul message box, apakah ingin keluar? Ketika diklik yes, maka akan keluar dari sistem. Dan ketika diklik button mata kuliah, akan menuju ke form mata kuliah dan form beranda akan terhide. Misalkan kita ketikkan kode mata kuliahnya KD 123 dengan mata kuliah Sistem Operasi. Dengan jumlah SKS, 2 SKS keterangannya bla bla bla. Diklik button simpan akan muncul message box, data berhasil disimpan dan diklik OK, maka data yang telah diinputkan akan masuk ke data grid view. Ketika diklik button reset, data yang telah ada tadi akan hilang. Dan kita akan menuju ke form beranda dengan klik button beranda. Sekian yang dapat saya demokan tentang sistem yang telah saya buat yang berjudul Sistem Penginputan Data Mahasiswa, Dosen, dan Mata Kuliah. Dan terakhir, ketika diklik button keluar, akan muncul message box juga, apakah ingin keluar, dan saya klik yes. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.